Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Hijrian atas waktunya. Sebagai mengawali kajian tentang sejarah Nabi di Madinah, saya akan berbicara tentang sejarah Nabi di Madinah dalam dua kata kunci. Yang pertama adalah dakwah dan politik. Hal ini juga nanti saya akan sampaikan sesuai dengan perspektif saya, yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa kita berbicara tentang dakwah dan politik? Karena pada dasarnya ketika Nabi berada di Mekah, sebagaimana yang sudah kita diskusikan kemarin, Nabi mendapat banyak banyak rintangan di sana, sehingga dakwah yang disampaikan oleh Nabi tidak banyak tersampaikan. Dan ini yang mungkin hal ini yang menyebabkan materi-materi yang disampaikan oleh Nabi, yang itu juga terdapat di dalam Al-Quran, adalah materi-materi tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Dan ini tidak banyak bisa diterima oleh orang Arab, karena memang pada dasarnya orang Arab itu orang pagan, yang mana notabene-nya mereka tidak terlalu familiar dengan agama-agama Samawi. Sehingga hal ini yang menyebabkan mereka antipati terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kenapa sampai 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah tidak mendapatkan hasil? Ya karena itu tadi, bahwa itu tidak menjadi ciri khas dari orang-orang Arab pada saat itu. Meskipun orang Arab itu memang sudah bertransformasi, yang awalnya adalah nomaden, ya kan, pada pra-Islam kemudian menjadi nomaden, tapi ciri khas mereka bahwa mereka itu adalah orang yang bersuku-suku dan relatif lebih keras, itu mengakibatkan dakwah Nabi di Mekah itu tidak berjalan dengan mulus. Nah, itu tidak disadari oleh Nabi ketika 13 tahun berdakwah di Mekah dengan baik dari sejak bersembunyi sampai ke berdakwah dengan cara terang-terangan, itu tidak mendapatkan hasil. Karena apa yang beliau sampaikan terkait dengan tauhid, terkait dengan akhlak, itu tidak bisa diterima oleh pemuka-pemuka agama orang Mekah pada saat itu. Maka ada momen hijrah. Ada momen hijrah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Mahbub, di samping ketidakberhasilan atau ketidakcocokan dakwah Nabi yang non politik tadi di Mekah itu, kemudian beliau mendapatkan angin segar ketika mendapat ada informasi bahwa di kota Yasrib terdapat daerah yang di sana dihuni oleh orang-orang yang sedikit banyak percaya dengan agama yang bersifat samawi. Sehingga pola pikir yang tidak didapati di Makkah, yaitu pola pikir atau kedekatan agama Islam dengan agama Samawi, itu bisa didapatkan di kota Yasrib, yaitu orang-orang Yahudi yang tadi sudah disampaikan, ada Bani Koinuko, ada 3 bani itu ya. Itu yang 3 bani itu yang kemudian sebenarnya memberikan sinyal kepada Nabi bahwa Nabi diminta untuk ke Mekah untuk paling tidak, karena agama Nabi itu relatif agak mirip dengan agama Yahudi, yaitu agama Samawi, paling tidak Nabi dengan pengikutnya akan menjadi penengah bagi orang-orang Yahudi ketika mereka dihadapkan dengan konflik kesukuan yang pada saat itu memang sedang terjadi, yaitu konflik yang dilakukan oleh suku Aus dan Khazraj. Sehingga dakwah Nabi ketika di Madinah itu nuansa politisnya sangat
kelihatan sekali karena pada awalnya ketika di Mekah dakwahnya Nabi bersifat non politik karena memang yang disampaikan adalah hal-hal yang berbau tauhid, akhlak dan lain sebagainya. Artinya masih dimensinya adalah dimensi ilahi. Kemudian ketika berubah ke ke Madinah, maka dimensinya adalah dimensi politik. Ya, dimensi politik artinya sudah disandingkan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka hal itu yang menyebabkan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu relatif ayat-ayat yang bersifat spesifik atau ayat-ayat yang dituntut untuk menjadi pedoman masyarakat pada saat itu untuk menjalankan ibadah, menjalankan hal-hal yang istilahnya yang berbasis praktek lah seperti itu. Jadi itu yang menjadi dasar dan ketika dalam konteks Makkiyah Madaniyah ini menjadi sangat penting, perlu kita pelajari bahwa ketika Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah dalam konteks tadi ya, dalam konteks dakwah dan politik, maka menjadi sangat wajar ketika ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat Madinah itu tidak lagi berbicara tentang ketauhidan, akhlak dan lain sebagainya, malah lebih bersifat hukum dan lain sebagainya. Hal ini yang karena apa? Karena orang-orang pada saat itu pada awalnya ketika orang Yahudi ketika memberikan sinyal kepada Nabi lewat perantara beberapa orang Aus dan Khazraj, kemudian mereka ketika Nabi berhijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi inilah yang memberikan dukungan kepada Nabi, yang itu tidak didapatkan di Mekah. Maka ketika orang Yahudi, orang Aus dan Khazraj menerima Nabi di Madinah, kemudian Nabi juga pada saat itu banyak terjadi momen-momen yang kita kenal dengan banyak sekali, ada piagam Madinah dan lain sebagainya. Itu dalam rangka upaya Nabi sudah menangkap sinyal tersebut bahwa di Madinah ini tidak hanya orang Arab saja, tapi ada orang Yahudi dan lain sebagainya. Maka dibentuklah piagam Madinah yang itu untuk mewadahi itu. Akan tetapi niat orang-orang Yahudi pada awalnya hanya untuk sekedar mendompleng Nabi agar orang-orang suku Aus dan Khazraj tidak tidak mengganggu mereka. Akan tetapi dalam perjalanannya Nabi pada saat itu sudah menjadi pemimpin yang stabil di Madinah. Maka niat orang-orang Yahudi kemudian sedikit terganggu sehingga mereka melakukan beberapa istilah kalau dalam bahasa sekarang melakukan beberapa kudeta yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad, sehingga banyak di dalam ayat-ayat Madinah, di dalam ayat Al-Quran yang orientasinya adalah ayat Madaniyah itu menggambarkan kritikan Nabi terhadap orang-orang Madinah, sebagaimana mungkin yang sudah pernah kita baca ya, yang mungkin beberapa tahun yang lalu sedang terjadi polemik, yaitu Al-Maidah ayat 51, bahwa janganlah sekali-kali kita menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia. Artinya dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa yang disebut sebagai aulia di sini adalah konteks di mana orang-orang Yahudi di Madinah dari awalnya yang mendapatkan perlindungan Nabi lewat piagam Madinah, kemudian mereka melakukan pemberontakan, pemberontakan terhadap Nabi, sehingga Nabi memberikan ultimatum kepada mereka bahwa orang-orang yang seperti itu yang harus kita jauhi, yang tidak boleh kita jadikan teman. Itu kalau kita baca dalam konteks sejarah ini akan kita paham bahwa ayat ini tidak berbicara tentang konteks politik, tentang kepemimpinan,
tapi tentang hidup bermasyarakat pada saat itu. Sehingga bisa kita pahami bahwa ayat-ayat Madaniyah ini berorientasi terhadap kemasyarakatan, karena memang pada saat itu konteks yang dihadapi oleh Nabi sangat relevan dengan itu. Saya kira itu untuk pemantik dari saya. Saya kembalikan kepada Si Trian. Ya, terima kasih Gus. Sangat menarik sekali paparannya, di mana ayat Makkiyah dan Madaniyah memiliki karakter mukhatab yang berbeda, sekaligus perbedaan masyarakat atau kondisi sosial juga mempengaruhi dampak keberhasilan sebuah dakwah keagamaan atau tidak. Nanti kita diskusikan di sesi dialog, karena ada yang menarik tadi, ada motif murni keagamaan dan ada motif politik. Nah, selanjutnya karena banyaknya suku-suku atau kabilah atau bani itu, sehingga egosentrisme di sini muncul, karena setiap klan itu ingin menguasai eksistensi bidang perekonomian, maka memunculkan sebuah sikap chauvinisme,